Selamat siang, salam Merpati Lovers Indonesia. Siang ini kita bikinkan video jawaban dari pertanyaan kawan kita, yang dimana dia bertanya, atau kemungkinan bukan cuma dia yang memiliki masalah kali ini. Mungkin teman-teman di luar sana ada beberapa orang yang mengalami hal seperti ini, yang dimana merpati jantannya setelah mabung total, setelah ambrol total, selesai dari istirahat yang panjang, setelah itu dia nggak mau keket sama betinanya. Pernah ngalamin? Banyak yang ngalamin hal seperti ini karena nggak semua karakter merpati itu sama. Jadi ada yang memang di luar sana setelah istirahat total dari mabung totalnya, setelah itu dia kembali bisa keket sama betinanya. Itu umum. Tapi yang biasanya yang nggak umum ini masalahnya yang kayak gini nih. Setelah istirahat total, mabung totalnya selesai, kita mandiin, kita kawinin kan si merpati tersebut, jantan dan betinanya, tapi malah nggak mau keket. Kawin sekedar kawin, giring sekedar ngangkat giring, tapi nggak mau keket. Itu kenapa sih bang masalahnya? Nah di sini kita angkat jawabannya, semoga bermanfaat untuk kita kali ini. Selamat siang, salam Merpati Lovers, semoga sehat selalu di luar sana, dilancarkan rezekinya amin tanpa terkecuali. Pokoknya terima kasih banyak untuk udah mampir, subscribe, like, komen, bantu jawab. Terima kasih banyak. Panas banget di luaran sini. Lumayan sampai ke dalam juga hawanya ya. Kita langsung fokus sesuai opening awal, yang dimana kawan kita bertanya masalah dia yang sekarang dia hadapi adalah yang dimana merpati jantannya nggak mau keket sama sekali sama betinanya. Padahal dulunya keket banget, giring keketnya bagus. Sebelum istirahat total, potong ayam tuh ya. Setelah istirahat total kok langsung berubah nih bang, gimana nih bang? Apa perlu gue ganti atau apa perlu saya ganti nih betinanya bang dengan yang baru? Jawabannya nggak usah, nggak perlu ganti betina baru untuk si jantan tersebut. Karena apa? Karena proses yang kayak gitu alami. Saya bilang alami karena saya bukan 1, 2, atau 3 pasang pernah mengalami hal seperti itu, lebih. Bahkan kadang berubah-berubah nih mood dia, kadang gitu. Karena perawatan kita yang nggak konsisten sebetulnya yang bisa mengakibatkan jantan banyak tingkah seperti itu setelah mabung total. Urusan perawatan mabung total nanti aja lah ya, kita bahas sesuai opening pembahasan kita siang ini. Itu kenapa bang? Kenapanya yang pertama, merpati jantan mabung total, ambrol total, diposisikan pasti duduk telur, ya nggak? Duduk telurnya udah pasti lama, iya kan? Nah, kondisi si merpati jantan yang duduk telur lama, tanpa dimandikan, tanpa dijemur, otomatis, secara otomatis, birahinya menurun, emosinya menghilang. Percaya. Kalau nggak percaya, buktiin. Kondisi duduk telur istirahat, si jantan jangan dimandiin, jangan dijemur. Dan saya jamin, pasti bakalan mengakibatkan hal seperti itu. Birahinya hilang, emosinya hilang. Birahi bener-bener drop, emosi memang bener-beneran hilang. Nah gimana tuh bang caranya bang? Caranya kalau mau sabar ya proses alami bang. Seperti biasa aja, duduk telur, jemur, cabut telur, duduk telur, cabut telur, mandiin, jemur. Biasanya prosesnya butuh beberapa kali teluran baru bisa balik seperti semula. Nah di sini kesalahan yang kayak gitu ya, proses alaminya ya cuman caranya seperti tadi. Biarkan dia duduk telur, kondisi walaupun dia nggak giring keket tetap dia mau kawin, duduk telur, istirahat, cabut telur, seperti biasa. Hitungan perharinya berapa, misalnya mau disetel ke B, setel ke B, setel ke A, setel ke A, mandi jemur seperti biasa. Nah, tapi saat dia duduk telur, walaupun dalam kondisi kayak gini, diusahakan dijemur kalau memang sudah tertimpa masalah hal seperti ini ya. Seperti yang saya bilang tadi kan, proses alaminya pasti harus dilakukan karena merpati tersebut nggak mau giring keket setelah istirahat total. Nah, jadi dari kesalahan video atau
pertanyaan dari kawan kita ini, jadi untuk rekomendasi kawan-kawan di luar sana, kalau memang ada yang mengalami atau sedang mengalami merpati playernya atau bahan player yang sedang duduk telur, lagi istirahat total, posisi entah itu bulu penjawat mau nunggu panjang, atau memang mabung kelek, bulu-bulu halus sudah rontok tinggal nunggu tumbuh sampai pulih semuanya, diusahakan, sekedar saran nih, kalau mau dilakuin ya lakuin. Walaupun dia lagi istirahat, tetap proses mandi jemur harus. Sesuai settingan kayak biasa aja gitu. Bedanya kan kita nggak mainin si merpati yang istirahat ini di depan rumah, lop tipis, di lapangan, atau pusat, nggak dimainin. Jadi cukup perawatannya yang istirahat total ini, duduk telur silakan, cabut telur juga tetap, mandi jemur tetap wajib. Jadi walaupun dia mabung total, nggak usah dimandiin, nggak usah dicabut telurnya, yang ada netes. Nggak usah dijemur, yang ada nanti fisiknya nambah drop, berkurang lagi tenaganya, ya nggak? Nah itu yang harus diantisipasi. Kesimpulannya, merpati yang mabung total, proses penumbuhan bulu halus, entah itu penjawat atau bulu-bulu halusnya segala macam yang kita sebut mabung total, tetap wajib mandi jemur setiap harinya. Bukan setiap hari juga lah mandinya, ya enggak. Kalau jemur bisa setiap hari lah, kalau mandi kan disesuaikan saat dia cabut telur. Itu yang harus dijaga. Itulah kenapa sebagian teman-teman di luar sana mengalami hal seperti ini. Merpatinya setelah mabung total, hilang deh keketnya sama si betina. Itu masalahnya. Kalau ada yang bilang, oh bang, merpati saya di luar sana, enggak dong bang, biasa aja. Walaupun dia istirahat mabung total, kita nggak mandi jemur, kita biarin aja, dia tetap setelah selesai mabung total, dia balik seperti semula, kiring keketnya sama si betina. Itu bukan masalah berarti bang, ya kan? Itu proses alaminya, memang nggak memiliki masalah. Atau kita bilang si jantannya nggak aneh-aneh, nggak banyak tingkah. Karena apa? Kan udah sering kali saya bilang, karakter merpati itu berbeda-beda, nggak bisa kita samain A dan B. Cara ngelatih A-nya begini, nggak mungkin si B bisa ngelatih caranya seperti A. Begitu juga sebaliknya. Atau jamu yang cocok di A belum tentu cocok di B, atau sebaliknya, gitu loh. Nggak usah jauh-jauh dah. Jantan warna A, pasti betinanya juga beda. Walaupun warna jantan sama, betinanya pasti beda. Nggak mungkin dong semua pemain merpati ini ya, taruhlah kita ambil di Indonesia, kalau punya merpati jantannya hitam, nggak mungkin kan jodohnya coklat semua atau gambir semua sedunia, kan nggak mungkin. Itulah kenapa saya bilang karakter merpati beda-beda, maunya beda-beda. Jadi kita perhatikan sebagai owner dan pemilik, jangan asal main, jangan asal mandi jemur cabut telur ngawinin burung, jangan. Tapi perhatikan benar-benar harus, kalau saya bilang sedetail mungkin, tapi kalau memang memiliki waktu yang luang. Tapi kalau nggak memiliki waktu yang luang ya sekira-kira sesuai waktunya aja sih. Saya rasa penjelasan kali ini cukup jelas. Kalau memang kurang jelas silahkan di kolom komentar. Atau ada yang mau bertanya di luar dari konteks pembahasan kali ini, nggak apa-apa. Silahkan bertanya di kolom komentar. Semoga saya bisa jawab, saya bisa bantu jawab, kawan-kawan bisa bantu jawab juga, saya bisa bantu jawab lewat VT. Semoga bisa jelas. Saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.